kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua hingga kita diperkenankan untuk bertemu kembali menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah bukakan pintu hidayahnya, pintu barakahnya kepada kita semua hingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang takwa. Salawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladan dalam kehidupan sehingga kita merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak terasa saat ini kita sudah sampai di tanggal 7 bulan Sya'ban. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita, di mana dulu di awal Rajab kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa barik fi Ramadan. Ya Allah, berkatalah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan menanam amal, bulan Sya'ban adalah bulan memupuk amal, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Ketika kita berada di bulan Rajab, seolah-olah bulan Rajab diumpamakan adalah angin. Kemudian kita berada di bulan Sya'ban, diumpamakan adalah seperti awan. Dan ketika kita berada di bulan Ramadan, maka diumpamakan seperti air hujan. Pada hari itu kita sebagai seorang muslim, mari kita perbaiki keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berada di tanggal 7 Sya'ban, maka kita benar-benar mari kita pupuk amal kita yang dulu ditanam di bulan Rajab. Maka dari itu masih ada waktu 22 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang jadi masalah adalah amal apa yang dipupuk di bulan Sya'ban. Sehubungan dengan hadis di atas, khutbah kali ini kami akan mengetengahkan yaitu 6 amalan yang dipupuk di bulan Sya'ban. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada pun amalan yang pertama yang perlu dipupuk di bulan Sya'ban adalah mari kita laksanakan, kita dirikan sholat di awal waktu di masjid dan dilaksanakan secara berjamaah. Karena dengan melaksanakan sholat di masjid awal waktu berjamaah, itu adalah termasuk harta perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Banyak orang yang bisnis mengalami kerugian, tapi ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, maka satu kali jamaah adalah 27 derajat. Sungguh sangat rugi manakala kita sebagai seorang muslim selalu meninggalkan sholat berjamaah. Maka dari itu mumpung masih ada, ya kita ajak diri kita, keluarga kita untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena dengan berjamaah insya Allah kita akan menjadi kuat. Dengan berjamaah akan muncul yaitu persatuan dan kesatuan. Dengan berjamaah akan timbul kekuatan untuk mencapai suatu kemenangan. Maka dari itu tiada hari sholat tanpa berjamaah. Dengan berjamaah kita akan kuat. Dengan berjamaah kita akan meningkatkan solidaritas sosial kita. Dengan berjamaah akan muncul yaitu silaturahmi kepada kita.
Maka dari itu, amal yang perlu kita pupuk di bulan Syaban ini adalah dengan melaksanakan sholat berjamaah. Dengan demikian, kalau kita masih suka sholat sendiri, munfarid, butuh waktu yang banyak. Satu kali jamaah 27 derajat. Kalau sholat sendiri adalah membutuhkan waktu 5 hari sholat plus 2 sholat. Pada itu mari kita ajak diri kita sendiri dulu untuk selalu sholat berjamaah awal waktu dan di masjid. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang kedua yang perlu dipupuk di bulan Syaban adalah senantiasa melaksanakan sholat sunnah secara istiqomah. Dimulai dari sholat sunnah 12 rakaat rawatib yang dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Barang siapa yang melazimi sholat 12 rakaat rawatib, Allah akan membuatkan rumah di surga. Begitu juga ketika malam hari, jangan tinggalkan sholat tahajud. Ketika kita masih punya cita-cita, punya harapan agar terwujud, maka laksanakan sholat tahajud. Insya Allah kalau kita terbiasa sholat tahajud, nanti Allah akan memberikan kedudukan yang sangat mulia di sisinya. Begitu juga manakala kita menginginkan rezeki kita lancar, rezeki kita dimudahkan, maka jangan lupa sholat duha. Dari dalam sholat duha ada doa, Allahumma in kana rizqi bisama'i fa'anghilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana mushiran fahrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqribhu. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari langit maka turunkanlah. Ya Allah, jika rezeki datangnya dari bumi maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu sukar maka mudahkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu kotor maka bersihkanlah. Ya Allah, jika rezeki itu jauh maka dekatkanlah. Maka dari itu, agar rezeki kita berkah, agar rezeki kita lancar, maka jangan tinggalkan sholat duha secara istiqomah. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang ketiga yang perlu dipupuk di bulan Syaban adalah saum sunnah. Kita tahu bahwa bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan. Bulan Syaban adalah bulan yang diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka itu banyak sekali orang-orang yang melalaikan bulan tersebut. Hingga Rasulullah memberikan pelajaran bagaimana cara mengisi di bulan Syaban. Rasulullah begitu luar biasa sekali di dalam melaksanakan saum sunnah ini. Karena Rasulullah senantiasa saum puasa, saum Senin Kamis, Yaumul Bid. Tapi karena dia sang Rasul selalu berjihad, selalu talak ilmi, selalu menyawir, maka banyak sekali puasa sunnah yang ditinggalkan. Maka di bulan Syaban ini Rasulullah benar-benar puasa luar biasa, hampir 1 bulan lamanya. Maka dari itu kepada saudara-saudara kaum muslim muslimat, bagi mereka yang masih punya hutang puasa Ramadan kemarin, masih ada kesempatan untuk mengqadanya. Ingatkan anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita yang masih punya hutang puasa Ramadan untuk segera mengqadanya. Masih ada waktu 22 hari lagi. Ini ada kesempatan. Bagi mereka yang tidak punya hutang, mari kita laksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Mengapa Senin dan Kamis? Karena setiap hari Senin dan Kamis amal anak Adam dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sangat senang sekali ketika diamal dilaporkan oleh Allah, maka dicatat sebagai orang yang sedang berpuasa. Maka dari itu mari kita sebagai tarbiyah, sebagai latihan untuk menyambut Ramadan, mari kita biasakan untuk puasa sunat Senin dan Kamis. Syukur kita bisa sholat puasa yaitu Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15 bulan Qamariyah. Insya Allah. Mengapa 13, 14, 15 bulan Qamariyah? Karena 1 hari puasa di tanggal itu nilainya adalah 10 kebaikan. Maka itu ketika kita puasa 3 hari atau puasa yang mujid atau puasa putih,
maka seolah-olah kita puasa selama 1 bulan. Maka dari masih ada 1 bulan lagi untuk puasa yang insya Allah tanggal hari Kamis, Jumat dan Sabtu yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Adapun amal yang keempat yang perlu dipupuk di bulan Syaban adalah tilawah. Kita tahu bahwa tilawah adalah merupakan pedoman umat Islam melalui Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan didekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tilawah yang banyak kita akan ditunjukkan oleh Allah bahwa Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia, hingga bagi yang membaca akan dimudahkan di dalam memahami agama ini. Tapi bagi mereka yang jauh dari Al-Quran, hidupnya kurang semakin berkah, hidupnya akan susah. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai pedoman tidak mau dibaca. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah kalau kita tidak mau membaca Al-Quran? Al-Quran sudah menjawab sebagai bermacam-macam pertanyaan dihadapi oleh manusia. Al-Quran menunjukkan jalan yang benar. Al-Quran sebagai pedoman umat Islam, mari kita baca. Mari itu masih ada kesempatan. Mari bagi mereka yang belum segera menghatamkan, ada waktu untuk segera menghatamkan. Tapi bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, ada kesempatan untuk belajar dan belajar. Apakah melalui majlis taklim atau majlis diniyah atau juga TPA, banyak sekali. Hingga kalau kita seusia kita kok belum bisa mampu membaca Al-Quran, usia kita selama ini sudah digunakan untuk apa? Jangan sampai mengalami kerugian. Saudara kita yang telah mendahului kita banyak sekali mendahului kita mengalami kerugian. Setidaknya ada 5 hal yang dialami mereka yang sudah mendahului kita. Apa? Ketika hidup dia tidak mau sedekah. Ketika hidup dia tidak mau mendengarkan ceramah. Ketika hidup dia tidak mau mendengarkan pengajian. Ketika dia hidup tidak mau menghormati orang lain. Atau ketika hidup dia tidak mau beribadah. Dia tidak mau membaca Al-Quran. Dia tidak mau sedekah. Dia tidak mau terlibat dalam dakwah, dan dia tidak selalu memutuskan silaturahmi. Itulah penyesalan. Maka kita jangan sampai menyesal. Ketika kita masih beri kekuatan, kesehatan, kehidupan, mari kita ajak diri kita untuk apa? Bisa membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran juga termasuk harta perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Di surat Al-Fajr ayat 2 dikatakan ada 3 harta perniagaan yang tidak akan rugi. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Dan yang ketiga adalah sedekah. Mengapa ketiga hal tidak mengalami rugi? Karena dengan membaca Al-Quran maka 1 huruf adalah 1 kebaikan. Berapa huruf yang ada di dalam Al-Quran? Maka itu semakin banyak kita mengenal Al-Quran, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin banyak yang kita baca, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Begitu juga dengan sholat berjamaah, tidak akan mengalami kerugian. Begitu juga dengan sedekah, tidak akan mengalami kerugian. Maka itu orang yang bersedekah, maka Allah memberikan perumpamaan bahwa orang yang bersedekah ibarat orang yang menanam 1 bulir padi yang menumbuhkan 7 tangkai dan masing-masing tangkai berisi 100. Maka dari itu jadikanlah hidup kita jangan menyesal. Mari kita bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita sedekah, insya Allah akan menggantinya. Di surat Al-Sabah ayat 3 dikatakan bahwa orang-orang yang menyedekahkan harta dan Allah, maka Allah akan menggantinya. Ketika kita sedekah dengan harta, Allah akan menggantinya dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu pengetahuan, Allah menggantinya dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, Allah menggantinya dengan awet muda. Setiap tasbih ada sedekah, setiap tahmid ada sedekah, setiap takbir ada sedekah, setiap tahlil ada sedekah, setiap istighfar ada sedekah, dan setiap amal baik ada sedekah. Maka itu ajak diri kita, tiada hari tanpa sedekah. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun aman yang ke-5 yang perlu kita buat di bulan Syaban adalah berdoa dan berzikir. Kita tahu bahwa
di bulan Sa'ban ini banyak sekali waktu yang sangat ijabah untuk berdoa. Karena apa? Ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan doa kita. Ud'uni astajib lakum, berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Begitu juga ketika kita berdoa, jangan lupa kita untuk selalu beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan zikir yang banyak, hati kita akan menjadi tenteram. Allah tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengetahui yang banyak, hatimu akan menjadi tenteram. Zikir di sini ada 3 pengertian. Yang pertama, zikir adalah melaksanakan sholat. Yang kedua, zikir adalah berdoa wiridan. Dan yang ketiga adalah zikir dengan membaca Al-Quran. Maka dari itu, mari agar hati kita tetap tenang, tenteram, mari banyak berzikir dan berdoa. Itulah 5 aman yang perlu dipupuk, dijaga di bulan Sa'ban sampai bertemu dengan bulan Ramadan, sehingga ketika bulan Ramadan datang kita tidak terkejut. Oh, ini bulan Ramadan datang. Kita harus sambut Ramadan adalah sebagai bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh pembebasan manusia dari api neraka. Jangan sampai kita hanya absen pada Allah, hanya memakmurkan bulan Ramadan hanya 3 atau 10 hari yang di awal saja. Pada itu mari kita persiapkan diri kita, keluarga kita, ilmu kita, maliyah kita, jasmani kita untuk menyambut datangnya Ramadan dengan iman, ilmu, dan amal. Dengan demikian, manakala kita memiliki iman, ilmu, dan amal, insya Allah Allah akan memberkati kita dan Allah mengabulkan doa kita. Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Pada itu ada tadi sangat yang kuat untuk mempersiapkan diri, mengajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita untuk apa? Persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah. Dengan demikian, maka kita benar-benar siap, insya Allah kita akan dibebaskan oleh Allah dari sekarang dari api neraka. Demikian ini saja khutbah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.